Wibu tapi keren. Apapun itu keren. Halo Sobat Spekta, kembali lagi di ITK Talks bersama saya Nisa Rizkia Fadliana selaku Koordinator Program Studi Informatika dan juga saya selaku Ketua Himpunan Program Studi Informatika Glenn Zakarias. Itu di Program Studi Informatika di ITK itu kita mempersiapkan mahasiswa menjadi lulusan yang berkualitas dan handal dalam menyelesaikan permasalahan menggunakan teknologi komputer, baik itu menggunakan logika pemrograman, algoritma, ataupun komputasi seperti sistem cerdas, kemudian artificial intelligence, ataupun nanti dia berhubungan dengan jaringan komputer seperti itu. Bener banget sih yang barusan Ibu Nisa bilang barusan tentang informatika. Mungkin juga informatika tuh juga bisa tentang kewirausahaan juga ya. Kayak misalkan kita berbicara tentang bagaimana cara kita menjual aplikasi kita atau mungkin karya-karya kita kayak gitu. Jadi informatika itu sangat luas banget, gak cuma kecil aja. Jadi sangat-sangat seru dari informatika. Oke, kalau informatika bedanya dengan sistem informasi. Pada dasarnya di awal-awal perkuliahan mungkin akan mendapatkan mata kuliah yang hampir sama ya, biasanya algoritma pemrograman, kemudian mungkin nanti ada dasar-dasar tentang komputer tetapi nanti di sistem informasi akan ada lebih bagaimana penyelesaian masalah yang menggunakan teknologi informasi yang tujuannya untuk organisasi, pada suatu organisasi seperti untuk manajemennya atau target mencapai bisnis di dalam organisasi tersebut. Nah, sedangkan informatika seperti yang saya ungkapkan tadi, informatika itu lebih kepada penyelesaian masalah, berbagai masalah yang bisa diselesaikan menggunakan teknologi komputer. Kalau dari saya sendiri, informatika sama sistem informasi ini sebenarnya kalau misalkan kita mau bedakan itu gampang sih. Kalau informatika itu lebih dalamnya, sedangkan sistem informasi itu lebih permukaannya kayak gitu. Kalau misalkan kita analogikan laut tuh kalau misalkan sistem informasi itu di atasnya. Nah kalau misalkan informatika lebih jauh ke dalamnya kayak gitu, ada palungnya. Informatika akan mempelajari tentang ya algoritma, terus kemudian AI, artificial intelligence, sistem cerdas, kemudian rekayasa perangkat lunak, software engineering, kemudian jaringan komputer, computer network. Mungkin kalau misalkan outputnya sendiri, mungkin akan lebih kayak kita membuat web, atau mungkin aplikasi-aplikasi perangkat lunak, atau mungkin mobile app juga kayak gitu. Atau mungkin kalau misalkan pengususan yang nggak ke sana, mungkin bisa ke dalam mesin cerdas kayak gitu, machine learning kayak gitu. Jadi untuk masuk ke program studi informatika ada 3 jalur yang bisa kalian ikuti. Yang pertama itu ada SBMPTN, kemudian ada SMPTN, dan ada jalur mandiri. Nah, di sini nanti kalian bisa mencoba, kalian merasa cocok lewat jalur yang mana. Nah, nanti dengan begitu kalian bisa mempersiapkan diri sebaik-baiknya ya, agar bisa diterima di program studi informatika dan menjadi keluarga informatika di ITK. Kalau untuk belajar yang jelas ya, yakini dulu kalau informatika ini passion kalian. Jadi nanti ketika belajar itu tidak ada beban, dan ketika tes akan merasa wah saya semangat untuk lulus di program studi informatika. Karena sepengetahuan saya aja untuk SBMPTN kita udah menjadi peminatnya nomor 1 di Institut Teknologi Kalimantan ya Glenn ya. Betul, jadi program studi paling laris ya Bu ya. Tapi juga sih kalau misalkan ketika kita mau masuk ke informatika sendiri, pastiin banget harus kepoin dulu informatika itu kayak gimana, cari tahu dulu apa aja sih yang bakal dipelajari informatika, biar nanti ke depannya kalau misalkan udah suka, udah senang dan juga udah tertarik banget, jadi nggak bakal ada beban kayak gitu ketika belajar di informatika. Itu mungkin saran dari terdahulu. Saran dari ketua. Oke, kalau misalkan di informatika sendiri,
tentu ada program-program magangnya sendiri kalau misalkan kita mau meng-apply atau mungkin mendaftar dalam suatu perusahaan, atau enggak mungkin di ITK sendiri juga bisa kayak gitu. Jadi ada beberapa juga cutting saya yang udah KP mungkin di ITK kayak gitu. Cuma kalau misalkan program magang sendiri tentu ada, apalagi sekarang udah ada kampus merdeka ya kayak gitu. Jadi gampang banget kalau misalkan kita mau magang, tinggal apply CV aja sama transkrip atau mungkin surat rekomendasi dari kampus, bakal didukung sama dari dosen-dosen informatika sendiri, karena ini adalah program-program magang ini adalah sangat-sangat menguntungkan kita juga dan juga menguntungkan informatika juga. Mungkin kalau dari Ibu? Ya, jadi benar sekali kata Glenn, kalau magang itu kita di informatika sangat mendukung mahasiswa untuk mengikuti program magang. Terutama saat ini kita sudah ada yang namanya MBKM ya. Jadi sudah banyak sekali beberapa mahasiswa informatika yang mengikuti MBKM ini, baik yang MSID, kemudian ada Google Bangkit, nah, dan masih kemungkinan masih ada program-program lainnya yang bisa diikuti nanti ketika di informatika. Kemudian untuk prospek lulusnya itu sangat-sangat bagus, karena kan di sepengetahuan kita ya sebagai seorang dosen itu melihat sementara ini di Kalimantan Timur sangat membutuhkan orang-orang lulusan informatika, apalagi nanti ketika sudah ada IKN pastinya akan sangat makin membutuhkan lulusan-lulusan dari informatika. Jadi jangan ragu untuk gabung dengan program studi informatika di ITK. Bener banget. Pertanyaan dua-duanya bisa fake bisa hoax juga. Hoax dan hoax juga sih, kan iya tergantung minat ya. Soalnya dia bisa aja minatnya dia lebih kepada front end developer, jadi dia membuat yang berhubungan dengan UI atau UX seperti itu. Nah, jadi kan tidak harus programmer developer ya. Kalau Glenn sendiri gimana minatnya? Iya. Kalau misalkan aku sendiri lebih ke machine learning atau mungkin artificial intelligence kayak gitu. Nah, ini sebenarnya enaknya di kuliah informatika sendiri sih ya, bidang-bidangnya banyak banget. Jadi kalau misalkan ada game dev, atau juga kalau misalkan ada kayak hacking kayak gitu kan banyak banget ya. Apalagi juga misalkan ada front end, back end, habis itu juga bisa AI. Banyak banget nih kayak gitu, mobile app juga masih ada. Nah, makanya keuntungan di informatika sendiri bisa milih ketika kita udah kuliah. Jadi nggak lama-lama terpaku sama satu hal aja kayak gitu. Itu begadang dan di depan komputer. Itu fact. Fact banget sih. Karena saya sendiri mengalaminya ya, sebagai dulu lulusan informatika ya, begadang depan komputer itu kerjaannya anak informatika. Ya Glenn? Ya betul banget. Itu adalah hal wajib yang perlu kalian ketahui juga sebelum kalian mendaftar ke informatika. Kalau misalkan nanti kalian bakal banyak bergadang di depan komputer, tapi bukan main game loh ya. Bener-bener ngerjain suatu project kayak gitu. Cuma tentu itu hal yang seru juga sih kalau misalkan tertantang kan, karena kita tuh pantang tidur sebelum kelar errornya kayak gitu. Anak informatika lebih banyak mahasiswa daripada mahasiswa. Fact, kalau yang di sekarang ini fact. Fact. Kalau di TK sendiri itu fact. Kalau misalkan di angkatan saya sendiri itu 2/3-nya itu cowok. Bener nggak sih anak informatika itu Kebanyakan wibu. Wibu. Hoax. Sebenarnya hoax sih. Hoax. Anak informatika itu keren. Wibu tapi keren. Apapun itu keren. Fact or hoax, anak informatika biasanya calon pasangan hidup yang paling idaman. Fact. Ini fact banget. Karena kan yang seperti saya bilang tadi, prospek dia lulus itu untuk bekerja itu sangat besar sekali. Jadi terjamin lah pasangannya ya, terutama bagi perempuan-perempuan ya. Seperti Glenn ini masih single Glenn. Udah taken. Ya. Kalau misalkan idaman sendiri sih mungkin bisa dibilang iya juga ya. Karena apa? Karena kalau misalkan kalian cari aja sendiri di Google, rata-rata gaji atau mungkin lulusan dari informatika sendiri itu sangat-sangat low ya Bu ya, kurang lebih. Jadi kayak nggak akan menyesal juga sih kalau misalkan mencari pasangan di informatika kayak gitu. Anak-anak informatika jago banget. Iya, bisa fact dan hoax. Dua-duanya ini. Jago tuh dalam hal gimana ya, karena kan tidak semua anak informatika harus menguasai hal-hal informatika, jadi bisa saja dia menentukan
minatnya dia pada bidang studi tertentu saja. Jadi ya bisa fake, bisa hoax kalau kalian gitu. Benar. Jadi kalau misalkan orangnya sendiri tuh sukanya hacking atau mungkin yang kayak meretas kayak gitu, pasti dia bisa lah, udah pasti wajib lah dia bisa kayak gitu. Cuma kalau misalkan dia emang nggak tertarik bidang sana, tentu akan sangat sedikit sulit ya kayak gitu. Apalagi disuruh hack Instagram kan, tapi nggak tahu email, nggak tahu passwordnya, itu susah banget sih kayaknya. Informatika bisa jadi tukang benerin komputer fake atau hoax? Hoax. Fake sih. Oke, kenapa ya fake? Karena kalau misalkan informatika sendiri, hampir kita 24 jam pasti di depan komputer. Itu udah mungkin nggak selama di depan komputer terus ya, cuma mungkin ada beberapa hari kita nggak di depan komputer, mungkin ada mengerjakan sesuatu. Nah, karena kita sering banget di depan komputer, kita makin lama makin sehati nih sama komputer kita, sama laptop kita kayak gitu. Jadi kalau misalkan dia kenapa-napa, ya pasti kita bisa benerin kayak gitu. Kalau hoax itu kenapa? Karena kan gini, kalau tukang benerin komputer itu sebenarnya nilai lebih yang bisa didapatkan ketika kalian belajar di informatika. Jadi otomatis akan bisa memahami komputer lebih mendetail dibanding orang-orang pada umumnya. Nah, hoaxnya karena tidak harus menjadi tukang baikin komputer, karena kalau tukang baikin komputer itu bisa belajar secara mandiri ya, secara otodidak ataupun ikut dengan kursus. Tapi di informatika kalian akan mendapatkan ilmu-ilmu yang lebih bermanfaat lagi nantinya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan ITK Talks episode dengan program studi informatika. Buat teman-teman yang tertarik untuk bergabung dengan keluarga informatika di ITK, jangan lupa untuk segera mendaftar di 3 jalur yang tadi saya sebutkan dan persiapkan diri sebaik-baiknya ya teman-teman ya. Kalau Glenn gimana? Ada salam buat teman-teman? Intinya jangan lupa kepoin informatika terus. Terus juga kalau misalkan mau kepoin aja di informatika, banyak nih toolsnya kalau misalkan kalian pengen kepoin. Pertama ada website informatika loh, di if.itk.ac.id. Sama kalau misalkan kalian mau kepoin tentang informatika lebih lanjut lagi, bisa kalian follow Instagramnya di hmf.itk yang ada di Instagram kalian masing-masing kayak gitu. Jadi jangan lupa kunjungin semuanya dan juga jangan lupa untuk daftar ke informatika. Bye Sobat Spekta!